Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita akan mengerjakan proyek aplikasi restoran bagian yang ke-24. Kita akan belajar tentang form menggunakan React Hook Form. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka dokumentasi dari React Hook Form dengan mengetik React Hook Form di dalam Google. Kemudian kita klik di dalam sini Home, React Hook Form. Nanti kita akan ketemu dengan dokumentasi dari React Hook Form. Kemudian kita get started. Di dalam sini ada bagian-bagian yang bisa kita gunakan menggunakan React Hook Form. Caranya adalah di dalam sini kita akan import dulu use form, kemudian from React Hook Form. Kita ke VS Code. Di materi sebelumnya kita sudah belajar di dalam sini. Kita akan lakukan import dulu. Import, kita tulis imr, kemudian di dalam sini seperti yang ada di dalam sini kita gunakan use form. Berarti kita taruh di dalam sini yaitu use form. Use form, kemudian from React, ini kita kasih tanda strip hook form. Nah, ini kita sudah mengimportkan use form dari React Hook Form. Berikutnya adalah kita akan tambahkan di dalam sini yaitu const register handle submit, kemudian watch errors. Kita akan gunakan yang sebagian dulu. Yang pertama adalah kita akan gunakan di dalam sini, di bawahnya sini nggak apa-apa. Kita buat const. Kemudian karena dia adalah objek, jadi kita akan gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Yang pertama adalah register. Kemudian berikutnya adalah handle submit. Handle submit. Kemudian berikutnya adalah reset. Ini akan kita gunakan. Berikutnya adalah errors. Errors. Nah, seperti ini. Kemudian dalam sini sama dengan use form. Seperti ini. Kita akan gunakan function dari use form untuk mengisi dari masing-masing variabel yang ada di dalam sini. Berikutnya kita akan buat di dalam return ini, kita akan buat dulu ke dalam div ini. Kita akan bagi ke dalam .row, kemudian lagi kita akan pasang lagi .row lagi. Kita akan buat 3 baris dari .row-nya. .row kita akan atur dulu rumah-rumahnya. Yang pertama di row yang pertama kita akan pasang judulnya kategori, Ctrl X kita taruh di dalam .row sini. Kemudian berikutnya adalah yang di dalam sini nanti kita isi form. Yang tabel ini kita akan Ctrl X kita letakkan ada di dalam row berikut di bawahnya sini. Kemudian kita lihat dulu di dalam browsernya hasil dari dalam sini. Tidak berubah. Kemudian kita akan lakukan inspect. Kita akan lihat dulu ke konsol. Nah, ini ada error untuk tabel. Nah, tabel ini ada yang salah. Kita akan perbaiki sedikit. Di dalam tabel ini yang salah karena kita tidak menambahkan t-head dan t-body. Jadi kita tambahkan t-head, kemudian di bawahnya kita tambahkan t-body. T-body. Ini. T-head-nya itu untuk di dalam sini kita master tr, kita Ctrl X, kita taruh di dalam t-head. Nah, ini tr. Kemudian T-body open, T-body close-nya Ctrl X kita letakkan ada di atasnya ini. Ctrl S. Kemudian kita akan lihat lagi di dalam browsernya. Oke. Nah, ini dia sudah tidak ada error, sudah betul. Kita bisa rapikan dengan cara klik kanan, kemudian format dokumen. Jadi pastikan Prettier ini terinstall sehingga kita bisa lakukan klik kanan kemudian format dokumen. Nah, ini dia sudah rapi. Sekarang kita akan tambahkan di dalam div ini untuk formnya. Ini sudah rapi. Kita akan tambahkan formnya. Kita akan buka
get bootstrap.com. Kita akan copy dari yang ada di dalam sini. Ini kita akan copy. Kita taruh di dalam row yang ini, yang masih kosong ini. Kita akan buat dulu div. Kemudian kita taruh di dalam sini. Karena ini masih dalam bentuk HTML, kita akan ubah ke JSX. Nah, klik. Kita blok, jadi di blok dulu seperti ini, kemudian klik kanan, convert HTML to JSX. Nah, ini. Kemudian kita bisa lakukan format lagi, format dokumen untuk merapikan. Hasilnya seperti ini. Kita sudah dapatkan ini, kemudian div ini kita akan tambahkan class name, kita isi sama dengan kita buat call main 4. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser dari dalam sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita akan tambahkan lagi kolomnya, type-nya adalah kita isi dengan teks. Kemudian ini form control ID. Kita kasih nama, ini akan kita hapus saja. Kita akan ganti dengan name, kita isi dengan kategori. Kemudian placeholder kita isi dengan kategori. Jadi kita sudah dapatkan ini. Kemudian labelnya, label HTML for, kita tulis dalam sini kategori. Kemudian labelnya adalah kita isi dengan kategori. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari yang sudah kita ganti. Nah, ini kita ketemu kategori dan isinya adalah kategori. Berikutnya lagi kita akan copy dari ini sampai ke dalam sini. Klik kanan, kemudian copy, kita paste di bawahnya. Kita beri nama for keterangan. Kemudian yang di dalam sini teks, ini name-nya kita isi dengan keterangan. Keterangan, kemudian placeholder kita isi dengan keterangan. Keterangan seperti ini. Kemudian di bawahnya sini kita akan tambahkan lagi Ctrl C, kita tambahkan lagi di bawah sini. Yang label ini tidak kita pakai. Kemudian input type-nya adalah submit, class name kita lihat di dalam sini lagi, submit ini. Ini akan kita ganti, yang placeholder ini enggak perlu. Kemudian ada name, keterangan, kemudian class name-nya ini kita akan ganti dengan button. Jadi kita cari button yang ada di dalam sini, yaitu buttons. Kita pasang kelasnya yaitu btn primary. Kita copy, kita taruh di dalam kelas name-nya. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil yang sudah kita buat dari dalamnya. Kita dapatkan ini kategori, kemudian ini submit. Sekarang kita akan cek cara mengambil data dari dalam sini. Jadi misalnya dalam sini ada A, kemudian sini ada X, kemudian kita tekan submit ini, nanti dia akan keluar apa. Kita lihat di dalam dokumentasi dari React Hook Form, di dalam form on submit ini terdapat handle submit, kemudian dalam kurung on submit, kemudian dia di dalam sini ada ref register. Jadi setiap form di dalam sini kita akan tambahkan yang dalam sini register. Jadi kita tambahkan di dalam elemen dari dalam sini, kita isi dengan ref sama dengan value-nya kita isi dengan register. Kemudian yang kolom-kolom ini juga ditambahi, kolom yang kategori ini kita isi juga dengan ref, kemudian sama dengan register. Register seperti ini. Jadi setiap kolom kita tambahi dengan ref register yang akan diambil oleh function dari React Hook Form. Ininya tidak perlu, yang dari submitnya nggak perlu, jadi ini. Kemudian di dalam form open, form close. Di dalam form open, form close kita tadi belum menambahkan yang ada di dalam
call 4 ini, yaitu kita akan tambahkan form open, form close, ini kita hilangkan. Kemudian kita ambil yang Ctrl X, jadi ada di bawah dari submit, berarti ada di bawah dari dalam sini. Kemudian kita Ctrl S, kita bisa rapikan lagi format dokumen. Kita sudah dapatkan seperti ini form. Kemudian berikutnya adalah di dalam form ini, di dalam area Hook Form ini ada penambahan on submit, kemudian handle submit. Jadi kita akan tambahkan di dalam formnya, kita tambahkan on submit di dalam sini, on submit sama dengan kemudian di dalam sini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, untuk mengambil nilai seperti biasa handle submit. Kemudian kita taruh di dalam kurung dari handle submit ini, dia akan memanggil function apa, kita akan berikan function yaitu simpan seperti ini, kita panggil simpan. Kemudian berikutnya kita akan buat sebuah function simpan di bawahnya sini, kita akan buat yaitu function simpan. Kemudian di dalamnya kita isi di dalam sini yaitu data. Kemudian kita ambil di dalam sini CLG, kemudian kita isi dengan data seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil tadi ketika dia di dalam handle submit ini. Coba saya enter biar kelihatan. Di on submit ini dia akan menjalankan function handle submit dari area Hook Form, kemudian di dalam kurung dia akan menjalankan function yang kita buat. Kita membuat sebuah function yaitu function simpan dengan data console log data. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat ke dalam browsernya. Di dalam sini kita klik kanan, kemudian inspect. Di dalam konsol ini kita akan tambahkan Z, kemudian ini X, kita submit. Hasilnya ada di dalam sini, yaitu kategori Z, keterangan X. Kalau di dalam sini, nih saya ganti V, kemudian di dalam sini saya ganti B, saya submit, maka di dalam sini akan terbentuk sebuah kategori V, keterangan B. Untuk menghapus ini, kita akan tambahkan di bawahnya sini, yaitu reset yang sudah dibuat di dalam sini. Jadi kita ada reset dalam sini. Kemudian kita akan coba lagi, kita refresh. Oke. Kemudian di dalam sini kita isi dengan Z, kemudian ini kita isi dengan X, kita submit. Nah ini dia otomatis akan kosong, hasilnya ini Z sama X. Kalau dalam sini kita isi C, ulangi, saya ingin isi lagi dengan C, submit, maka dalam sini kita akan ketemu C dan C. Nah ini akan isi dengan placeholder, ini juga placeholder. Berikutnya kita sudah mendapatkan itu, kemudian di dalam ini kita akan melakukan proses handle error. Handle error dalam sini. Ini cara mengambil errornya adalah kita akan isi di dalam register itu sebuah kurung, kemudian ada nilai di dalam sini, bentuknya adalah objek required true. Berarti kita akan ambil contoh, saya akan letakkan di dalam ini, di dalam register ini kita isi dengan function, kemudian kita isi dengan objek yaitu required. Caranya adalah required, kemudian ada titik 2 true, nilainya adalah true. Jadi required true. Nah ini saya pasang di dalam sini register required true. Kemudian untuk menampilkan kesalahannya di dalam sini ini ditambahkan yaitu kita tambahkan copy saja dari dalam sini, kita letakkan ada di bawah dari input ini. Saya letakkan di dalam sini. Errors, yang errors adalah name yaitu kategori, berarti di dalam sini kita isi dengan kategori. Ini seperti dengan nama name yang ada di dalam sini kategori. Kemudian
kita isi pesannya apa, kita isi kategori harus diisi. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita ke dalam sini. Kalau kita klik dalam sini, kita cek lagi. Kita cek ERROORS sudah betul. Kemudian ini juga errors ini sudah betul. Kita bisa tambahkan di dalam sini, yaitu kita tambahkan dengan A1. Kemudian di dalam sini kita isi juga dengan A1 biar lebih jelas. Kita Ctrl S. Kemudian ini hanya sebagai contoh saja, saya menambahkan A1 biar lebih jelas. Dan kita ke browser, kita Ctrl S. Kemudian kita ke dalam sini, kita cek submit. Kita tulis set X, kita submit. Kemudian kalau ini kosong, oke, kita refresh dulu. Kita submit. Nah, ini kategori harus diisi. Jadi kita harus reload dulu. Sekarang kita akan hapus satunya. Ini kan kita hapus. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan refresh lagi untuk tes. Refresh. Kalau ini saya submit, maka akan ketemu kategori harus diisi. Kita sudah bisa mengambil nilai, kemudian mengambil error dari dalam sini. Kalau kita tulis di dalam sini A, kemudian di dalam sini X, kita submit, maka dia tidak ada error. Tapi kalau ini kita isi dengan ini, maka akan ketemu kategori harus diisi. Nah, itu materi tentang React Hook Form. Kita sudah bisa membuat sebuah form, kemudian menggunakan function yang ada di dalam React Hook Form. Yang kita gunakan adalah register untuk meregisterkan semua form yang akan kita pakai. Jadi di dalam input teksnya ini akan kita registerkan menggunakan ref sama dengan register. Kalau harus diisi kita menggunakan required true. Jadi penulisannya adalah, karena register ini adalah sebuah function, kita tambahkan kurung, kemudian nilai dari functionnya kita isi lewat bentuk dari objek ini. Jadi requirednya adalah true. Kemudian untuk menghandle error di dalam sini ada function errornya, kita isi dalam sini, yaitu error. Yang error itu kolom apa, kemudian NN pesannya apa. Nah, kalau misalnya ini karena dia required true, kalau dia nggak ada isinya, maka akan memberikan pesan kategori harus diisi. Nah, berikutnya untuk mengambil data cukup sederhana. Di dalam form ini ada onSubmit sama dengan kita jalankan function dari handle submit yang dibawa oleh useForm ini. Kemudian dia akan menjalankan simpan. Simpan ini function yang kita buat di dalam sini. Jangan lupa ini dikasih data. Kemudian console log dari data menampilkan. Setelah menampilkan, dia akan menjalankan function reset. Function reset ini kalau tidak dikasih, dia akan otomatis ada terus. Jadi kalau misalnya di dalam sini saya isi dengan Z, saya isi dengan Z, saya submit. Nah, ini dia nggak mau ngereset atau kembali ke awal. Makanya di sini ditambahkan sebuah function reset Ctrl S yang sudah disediakan oleh useForm. Jadi gampang sekali. Kalau kita tulis ZZ, kita submit, maka dia akan kembali mereset seperti semula. Itu saja materi penggunaan dari React Hook Form. Silakan dicoba. Kita akan ke materi berikutnya. Terima kasih.